A few moments later. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고민 이불 속에서 고민은 언제나 너에게 고민. Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau ngelakuin tugas challenge dari mata kuliah ilmu negara, yaitu nge-review film dari Reza Rahardian, yaitu Guru Bangsa host Cokro Aminoto. Sejak kecil dia udah ngerasain keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat pribumi pada saat itu, terutama kaum buruh dan juga rakyat pribumi lainnya yang tersiksa karena kolonial Belanda. Ia lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882 pada saat meletusnya Gunung Krakatau. Keprihatinannya tersebut membuat hati kecilnya selalu ngerasa resah sampai dia dewasa. Hal ini yang membuat dia mutusin untuk hijrah mengikuti kata hatinya serta ajaran dari kakeknya, yaitu hijrah ke jalan yang lebih baik dan ikro terus membaca. Cokro Aminoto pun menikah dengan Suharsikin, istri pertama dan terakhirnya. Namun ia meninggalkannya untuk pindah hijrah sebentar dan meninggalkan istrinya yang kondisi dengan sedang hamil, lalu dicaci maki oleh mertuanya, dan ia pun pulang kembali dalam kondisi Siti Utari itu udah lahir. Setelah beberapa bulan di Semarang, akhirnya Cokro Aminoto ngajak istri sama anaknya itu pindah hijrah lagi ke Surabaya. Dia pun sering nyuarain aspirasi untuk melawan kolonial Belanda dan melindungi rakyat-rakyat pribumi yang tertindas melalui tulisannya di surat kabar serta menggelar orasi massa, dan akhirnya Cokro Aminoto itu disegani banyak orang. Sampai akhirnya Haji Saman Hudi yang dari Sarekat Dagang Islam yang di Surakarta itu minta Cokro Aminoto itu buat jadi pemimpin organisasi SDI tadi yang sebelumnya tuh lagi dibekuin sama Belanda. Itulah perjuangan Cokro Aminoto itu mulai yang untuk melawan Hindia Belanda tadi. Pada tahun 1912 dia akhirnya ganti nama SDI tadi itu jadi SI, Sarekat Islam, gak make dagang, karena yang dilarang Hindia Belanda itu karena bagian dagangnya tadi itu. Cokro Aminoto juga berhasil membuat Sarekat Islam itu jadi organisasi resmi Bumi Putra pertama yang terbesar di Indonesia, yang pengikutnya sampai 2 juta anggota. Tujuannya SI tadi itu tuh ya buat nyamain hak dan martabat masyarakat dari Bumi Putra itu yang waktu itu sempat terjajah, tapi dia mau nyamain lagi. Karena kesuksesan itu yang tadi itu gak ngejamin kelancaran organisasi Sarekat Islam tadi, malah itu sempat beberapa kali konflik, ada perdebatan, terus juga sampai beberapa tuh ngalamin perpecahan anggota. Sampai akhirnya Cokro Aminoto itu ketemu sama Haji Agus Salim yang dari Sumatera yang diperanin sama Ibnu Jamil. Terus juga Cokro Aminoto itu dijebak. Sejujurnya aku di scan waktu ada penembakan itu aku juga gak terlalu paham di scan bagian ini tuh kenapa tiba-tiba penembakan, sampai akhirnya Cokro Aminoto itu kena panggilan pengadilan, padahal dia sama sekali bukan siasat dia, bukan salah dia. Terus juga Cokro Aminoto itu ngeklaim kalau rumahnya itu tanpa kekerasan, dan dia akan menjamin rumah itu tanpa bakal ada kekerasan. Dia juga waktu dipanggil oleh pengadilan dia berangkat sendiri. Terus juga waktu pulang dia berusaha nenangin masyarakat, rakyat yang lagi kumpul di depan rumahnya, yang mungkin di scan itu bagian mereka tuh kebingungan atas keputusan Cokro Aminoto. Tapi mungkin Cokro Aminoto di situ juga pasti pusing banget, hidup lagi capek-capeknya, terus tiba-tiba istrinya tuh kan sakit dari Cokro Aminoto itu mulai dari dapat panggilan itu. Terus sampai waktu di luar itu dijagain sama mboknya. Tiba-tiba waktu balik ke kamar, tiba-tiba
Suharsikin atau istri Cokraminoto harus mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah wafat istrinya, akhirnya Cokraminoto pada tahun 1921 itu menyerahkan dirinya ke penjara. Itu karena dia merasa yakin juga gak bakal ada penjara yang akan sanggup menahan keadilan, dan dia juga cuma sampai 6 bulan dan dinyatakan tidak bersalah. Setelah itu juga Sarekat Islam itu kepecah jadi dua. Yang satu ngikut aliran Cokraminoto tadi yang sama Agus Salim, dan yang satu lagi ikut aliran Semaun yang lebih mencondong ke PKI. Setelah beberapa bulan ibunya wafat juga, Utari akhirnya nikah sama Kusno atau yang kita sering kenal dengan nama Soekarno. Kusno itu mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI yang akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Tahun 1923 Semaun itu dibuang ke luar negeri, namun setelah merdekanya Indonesia dia balik ke Indonesia dan akhirnya jadi penasehat pribadi Presiden Soekarno. Agus Salim juga akhirnya jadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama kali setelah kemerdekaan. Quotes yang saya senang dari film ini yaitu dari Stella, anak keturunan dari ibu pribumi dan ayah keturunan Belanda. Dia berucap, "Kita harus tahu politik, karena politik membentuk hukum, menentukan kehidupan semua orang, juga nasibku dan juga nasibmu."